Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Wabil khusus para jamaah sekalian di SMP Negeri 29 Samarinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa sampai akhir hayat nanti, sehingga kita semua dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal khadirun wal khadirat rahimakumullah. Berbicara tentang salat, maka ada banyak dalil-dalil Al-Qur'an maupun Al-Hadis tentang salat, baik itu keutamaan salat dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya, sebelum saya memaparkan beberapa keutamaan dan fadilah salat itu sendiri, saya ingin membacakan beberapa pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan membeli tomat, jangan lupa makan harus dikupas. Hai teman, mari kita sholat agar kita menjadi orang yang cerdas. Para petani menanam padi, saat di sawah melihat batu, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan diawali dengan pantun ini menjadikan kita terbuka pemikiran kita, terbuka hati kita, bahwasanya sholat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita umat manusia, terutama umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal khadirun wal khadirat rahimakumullah. Berbicara tentang sholat, sholat merupakan suatu ibadah yang mana dengan sholat ini kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat ini kita bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih bijak dalam berbuat dan berperilaku setiap saat. Maka oleh karenanya, sebagaimana telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Meminta pertolonganlah engkau dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka oleh karenanya, mari tingkatkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang lebih dan lebih lagi takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dalam mengerjakan ibadah salat ini menjadi mudah dan lebih khusyuk hanya karena Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal khadirun rahimakumullah. Berbicara mengenai keutamaan salat itu sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat merupakan salah satu bagian atau salah satu kewajiban bagi kita, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun keutamaan-keutamaannya adalah di antaranya yang pertama sebagai penyejuk hati. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Bilal fa'arihna bis salah." Wahai Bilal, berdirilah, mengamankanlah kami dengan mendirikan salat. Subhanallah. Dengan salat bisa menjadikan diri kita tenang, bisa menjadikan diri kita lebih tentram, lebih adem dan nyaman. Karena dengan salat itu sendiri menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah zikir, dan dengan berzikir kepada Allah taala maka hati pun akan menjadi tenang. Salat adalah interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan salat kita bisa berinteraksi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu dalam naungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut al-ayah 45. Mengapa dalam ayat tersebut dikatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Yang salat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu dikarenakan jikalau kita menjalankan ibadah salat dengan benar-benar karena hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena imanan, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memiliki efek dalam kehidupan kita maupun dalam perilaku kita sehari-hari di dalam bermasyarakat. Maka oleh karenanya marilah kita mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Bukan salat hanya sekedar salat, salat tanpa ada hakikat dari makna yang kita laksanakan tersebut. Karena sesungguhnya salat merupakan suatu ritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya seperti orang-orang yang mengerjakan akan tetapi tidak memiliki hakikat dan makna, tidak bisa menjiwai, tidak bisa merasakan apa yang kita laksanakan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karenanya jangan heran jika orang yang sholat akan tetapi masih banyak orang-orang yang masih melakukan kemaksiatan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana ia sholat dan bagaimana bentuk rupa daripada sholatnya itu sendiri. Akan tetapi jika dia sholat dengan sebenar-benar sholat, fa insya Allah dia tidak akan melakukan suatu kemungkaran dan kemaksiatan. Dikarenakan apa? Karena kan dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia menyadari bahwasanya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salat merupakan sebagai penolong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini dengan jelas kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan mengerjakan salat. Karena dengan salat itulah diri kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya mari kita selalu jaga yang namanya salat. Yang keempat yaitu adalah memiliki dan mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar yang mana disiapkan untuk hamba-hambanya yang mendirikan salat. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah
ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلاف نعوذ بالله. Yang artinya siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada yaumul qiyamah. Dan siapa saja yang tidak menjaga sholat maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Akan tetapi dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk golongan yang telah dihadiskan tadi, yaitu termasuk golongan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang kelima, salat adalah sebagai penggugur atas dosa-dosa kecil dan membersihkan dari segala kesalahan-kesalahan. Sebagaimana bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'un." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika masalus salawatil khamsi yamkhullah bihinnal khataya. Maka itulah adalah permisalan untuk salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, as-salatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Rawahu Muslim. Yang keenam ialah salat merupakan sebagai alat atau sarana penghubung kita paling kuat antara hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena dengan salat sesungguhnya kita bisa berinteraksi kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang selalu diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Mudah-mudahan dengan keutamaan-keutamaan salat tersebut kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ayuhal khadirun wal khadirat rahimakumullah. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, faman tarakaha faqad hadamad-din. Salat merupakan tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat maka sesungguhnya dia menyempurnakan agamanya. Dan barang siapa man tarakahu faqad aqamad-din, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sesungguhnya dia telah memusnahkan, telah menghancurkan agama itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayuhal khadirun wal khadirat rahimakumullah. Maka oleh karenanya berbicara tentang salat, maka begitu banyak keutamaan-keutamaan salat itu sendiri, baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Salat merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat untuk mengerjakannya, kecuali bagi orang-orang yang
memiliki uzur dan lain sebagainya. Dan itu pun memiliki ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat tertentu. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Hadirun wal hadirat rahimakumullah. Adapun keutamaan salat sunnah, di antaranya adalah yang pertama, dengan salat sunnah maka akan menutupi segala kekurangan-kekurangan pada salat wajib. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah." Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza wa limalaikatihi wa huwa a'lamu unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ih thumma tu'khadul a'malu 'ala zakum, yang artinya sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikat-malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu, lihatlah pada salat-salat hamba-hambaku, apakah salatnya sempurna ataukah tidak. Jika salatnya sempurna, maka dicatat baginya pahala yang sempurna. Akan tetapi jika dalam salatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki amalan-amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan-amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan-amalan wajib dengan amalan-amalan sunnahnya. Kemudian amalan-amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, akan dihapuskan segala dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajatan wa khata'anka biha khati'ah." Yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud, perbanyaklah salat kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan segala dosa-dosamu. Lalu Ma'dan berkata, aku pun pernah bertemu Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab sebagaimana yang dijawab oleh sahabat kepada aku. Yang Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, adalah mendorong untuk memperbanyak sujud, yang dimaksud adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ayyuhal khadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, akan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأتيته بوضوئه وحاجاته وقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت وذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود. Yang artinya, saya pernah bermalam bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya, maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di syurga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak-banyak melakukan sujud atau memperbanyak salat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, salat adalah sebaik-baiknya amalan. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, astaqimu wa lan tukhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafiz 'ala al-wudu' illa mu'min. Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudu melainkan ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hayal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang kelima,
yaitu menggapai waliullah yang terdepan. Orang-orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah secara umum, maka ia akan menjadi waliullah yang istimewa. Lalu apa yang dimaksud waliullah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 62 sampai 63. Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Setiap orang mukmin beriman dan bertakwa, maka dialah waliullah. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ayuhal khadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang keenam adalah Allah akan memberikan petunjuk pada pendengarannya, penglihatannya, kaki dan tangannya, serta doanya akan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'izannahu." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memerangi waliullah, kekasihku, maka aku akan memeranginya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib yang kucintai. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk kepada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Maka oleh karenanya, mari kita menjalankan salat sunnah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, hingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa melakukan amalan sunnah mustahab sambil melakukan amalan-amalan wajib akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan petunjuk pada pendengarannya, pada penglihatannya, tangan dan kakinya, dan Allah juga akan memberikan orang-orang seperti ini keutamaan-keutamaan dengan mustajabnya segala doa yang ia haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal khadirun wal hadirat rahimakumullah. Itulah sebagian daripada keutamaan-keutamaan ibadah sunnah yang telah kita paparkan pada kesempatan hari ini. Maka oleh karenanya, mari kita jalankan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, agar kita menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang tawadhu dan istiqamah, hingga kita nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayyuhal khadirun wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan dengan keutamaan salat wajib maupun salat sunnah, kita bisa menjalankan ibadah tersebut dengan lebih kontinu,
dengan lebih dekat lagi dengan memperbanyak amalan-amalan wajib, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba Allah, mari kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Untuk itu, saya selaku pemateri pada hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan, saya hamba mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri dengan beberapa pantun terlebih dahulu. Bunga mawar, bunga berduri, daunnya gugur karena hujan lebat. Selama 5 waktu setiap hari membuat ingat kehidupan akhirat. Jika badan terasa demam, coba kompres dengan air panas. Salat 5 waktu sehari semalam, lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.